di RTSA. Seperti apa mungkin melihat antusias dari para peserta yang Eh, latih? Lomba itu. Antusiasmenya Hmm. sangat seru ya, selalu kalau misalnya emang pertandingan kuda, apalagi kelas-kelas gini emang ramai banget yang ikut, jadi very exciting. Apalagi emang aku emang sangat suka kuda dan ngelihat excitement kalau misalnya bikin acara yang ramai seperti ini tuh selalu seru banget. Oke. Hari ini karena dia ikut juga atau cuma hanya jadi penonton dulu nih Ya, untuk di sini? hari ini kali ini saya jadi penonton dulu aja karena udah lama juga saya nggak latihan, udah lama juga saya nggak ikut tanding. Jadi hari ini saya cuman ikut nonton aja, ngelihat gimana. Udah lama juga saya karena kemarin juga sibuk sekolah, jadi baru mulai sekali lagi, baru mulai ikut nonton-nonton lagi untuk ya pelan-pelan kayak mengingat kembali excitementnya kalau tanding gitu. Berarti udah lama dong nggak tanding. Lumayan sih, saya udah di Artayasa dari tahun 2017, 2018. Udah emang kudanya di Artayasa, jadi udah lama emang di sini. Oke. Apa sih yang menjadi bisa dibilang tantangan tersendiri saat berlatih berkuda itu apa sih? Um, Apalagi perempuan ya. iya, kalau menurut saya berkuda itu yang membuat berkuda itu different untuk saya adalah mau gimana pun kita akan selalu belajar hal baru. Karena mau gimana pun kuda is a living thing, dia makhluk hidup. Jadi kita akan selalu melewati hal-hal baru setiap hari, setiap kali latihan. Mau sesering apa kita latihan, kita akan selalu menghadapi hal-hal baru. Dan kita jadi nggak akan pernah rasa sombong atau rasa sudah bisa itu nggak boleh ada. Karena kita akan selalu belajar hal baru di kuda. Dan kita harus sabar. Mau bagaimanapun kita berhadapan dengan makhluk hidup. Oke. Tapi karena diri kalau aku ngeliat dari Instagram sendiri sempat selesai apa bukan sempat apa udah menyelesaikan sekolah kedokteran ya? Udah, alhamdulillah udah lulus. Setelah setelah Berapa 6 tahun tahun, tuh? 7 tahun, setelah 7 tahun termasuk ada jeda Covid dan lain-lain. Itu setelah itu maksudnya benar-benar akan menggeluti profesi sebagai dokter atau seperti apa sih? Mungkin insya Allah mau lanjut sekolah lagi dulu. Tapi untuk sekarang ini saya lagi, karena 7 tahun untuk belajar itu waktu yang lama ya. Jadi saya lagi istirahat dulu, kembali lagi ke hobi saya berkuda. Kembali lagi untuk aktif di dunia perkudaan dulu. Untuk fokus sama diri sendiri dulu setelah 7 tahun itu. Lebih ke untuk calming down dulu aja sih untuk Oke. sekarang. Nah, hari ini juga Satya Super juga ikut tanding juga mungkin Mm-mm. support sebagai sahabat teman juga Mm-mm, mm-mm. sama satu apa namanya hobi Satu, juga. iya, Dan kebetulan Kakia juga satu klub sama aku ya, kita di Jugo. Hebat sih Kak Saskia, menurut aku termasuk belum terlalu lama, oke. tapi emang menurut aku willing dan keberaniannya tuh hebat banget Kakia, top. Harus patut dicontoh menurut aku rasa keberaniannya Kak Saskia. Oh gitu. Kemarin kalau nggak salah sempat juara juga gitu dan ini makanya dibuat audisi lagi Iya. gitu. Itu gimana mungkin Nadia? Karena Nadia sendiri melihatnya seperti apa? Untuk kakianya Ya sendiri, betul. untuk kakianya sendiri ya hebat sih menurut aku karena dengan cuaca yang kemarin hujan kan juga nggak semua orang seberani itu untuk lanjut tanding lagi gitu kan, dan juga kayak untuk kaki yang eh, ya hebat sih menurut aku karena dia juga baru, kudanya juga belum lama, kuda yang ini yang dia naikin sekarang baru lagi perkenalan juga. Untuk langsung ikut kompetisi itu sesuatu hal yang harus di thumbs up. Nah, tapi apa sih yang membuat maksudnya trik-trik kalau untuk biar bisa apa ya bisa dibilang tidak ada hambatan bahwa naiklah ke panggung gitu maksudnya kayak ada tekniknya itu cukup sulit gak sih kak untuk kayak kejuaraan begini gitu? Ya sulit sih, seperti yang saya bilang lagi emang nggak bisa diprediksi juga ya. Namanya juga kita bersangkut pautan dengan makhluk hidup, kita nggak bisa prediksiin juga. Jadi emang selalu aja kayak mungkin kita udah ngeplan kayak abis ini A, B, C, D, tapi kembali lagi ini kita bersangkutan sama makhluk hidup, jadi bisa aja yang kita udah plan tuh berubah. Karena namanya juga kuda itu makhluk hidup dan kita harus, yang saya sangat paham, yang saya sangat eh, selama ini menyadari adalah kayak mau kita udah naik kuda berapa lama tuh, walaupun kita udah naik kuda ini lama, bisa aja hari itu dia lagi beda atau lagi apa, lagi tergantung, banyak tergantungnya, ada cuaca, ada lagi dianya kayak gimana kondisinya. Jadi emang
kita harus we just have to follow our feelings sih menurut aku. Jadi kita juga misal kudanya nggak mau, kita juga nggak boleh mau juga. Nggak bisa, kita mungkin nggak banyak yang mengerti ini atau nggak banyak yang juga orang yang nggak sering naik kuda, mungkin banyak yang juga belum terlalu paham bahwa kayak kalau kita di atas kuda we have to really use our feeling. Kita juga harus merasakan apa yang kudanya rasakan, karena saat kita di atas kuda ya itu hanya hubungan kita dan kuda yang kita naikin. Jadi kita harus benar-benar merasakan dan memahami kuda kita gitu. Kita nggak bisa memaksa juga kalau misalnya there's something off ya, kita nggak bisa paksa juga gitu. Oke, kayak gini nih Kak, salah satunya untuk menyembuhkan patah hati, cewek ini jogging sampai 30 km. Wow, Banget itu gitu. Dan ini cara yang positif kan. Positif sih, iya. Dan 30 meter loh itu. Ya, gimana Kak? Menurut saya kalau emang dia udah sering latihan untuk melakukan hal tersebut, ya go on ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba karena patah hati melakukan itu, kalau itu membahayakan diri sendiri, jangan dilakukan. Ya, karena kan kalau ada orang yang emang udah selalu latihan buat marathon atau apa, jadi mereka terbiasa ya. Kalau misalnya kita nggak pernah latihan, tiba-tiba kita melakukan itu karena hanya patah hati, untuk apa? Untuk apa membahayakan diri sendiri? Pokoknya lakukan saja yang tidak membahayakan diri sendiri. Tapi itu hal positif juga nggak sih Kak, dengan kan berolahraga gitu. Meskipun tuh jauh Ya, banget gitu ya. positif kalau misalnya emang seseorang itu emang sudah biasa kayak dia emang lari segini setiap hari, ya positif. Tapi kalau misalnya hanya karena patah hati melakukan hal tersebut dan membahayakan diri sendiri, ya nggak jadi positif. Selagi itu membahayakan diri sendiri, nggak ada yang positif kan. Selagi kalau misalnya tidak membahayakan diri sendiri, ya positif aja. Tapi ini cukup unik nggak sih dengan patah hati? Biasanya kan anak perempuan tuh suka galau atau apa pelariannya, tapi Enggak, belum tentu. Saya kalau kenapa-napa naik kuda, beraktivitas, tergantung aja sih ya. jadi itu Ya karena kan kita tahu kalau olahraga kita jadi adrenaline, kita jadi kayak dopaminnya naik and everything, jadi kita bahagia gitu kan. Mungkin emang lebih baik sih jadi ke arah positif, tapi ya kalau misalnya memaksakan diri untuk melakukan sesuatu hal yang tidak biasa dan membahayakan diri sendiri, lebih baik jangan gitu. Halo, ini namanya Crescent. Dia udah, hari ini aku lebih nervous dari kemarin karena kemarin tuh kan hujan deras. Terus arenanya tuh licin hari ini, jadi kayak wah dari tadi udah nervous banget. Tapi alhamdulillah yang penting selamat aja udah. Aduh, hari ini tidak clear. Hari ini 8 falls tadi, jadi ada 2 rintangan yang jatuh. Tapi alhamdulillah lah. Ya kemarin udah dapat segitu ya, berarti takdirnya yang menang kemarin aja. Hari ini belum. Oke, tapi emang yakin nggak sih Kak, maksudnya hari ini juga karena maksudnya mau naik panggung juga nggak sih untuk hari ini? Ya enggak, tadi kan ada 8 volts Oh gitu. Kemarin pakai ini juga berarti Kak, kudanya? Iya, sama. Iya.
Nggak clear gimana nih? Oke kak, keren. Iya. Sebenarnya kalau trek sama-sama aja. Oh, tapi karena hari ini lebih licin aja. Jadinya aku tuh sebenarnya kalau tadi harus itu nggak usah dikasih tahu kalau hari ini licin. Tadi karena tuh kalau udah nervous bisa berantakan naiknya gitu. Ya aku ya masih beginner soalnya. Tapi gimana, tapi keren juga, tadi juga kayak sahabat kakak satu quote juga, si Nadira bilang dengan kaki yang berbilang baru tapi udah luar biasa gitu. Aduh enggak, masih enggak, di kuda tuh enggak boleh pernah ngerasa puas karena another horse to another story, another drama. Jadi enggak pernah bisa berhenti belajar di kuda. Jadi salah satu yang memang bikin jadi addict yaitu karena setiap hari tuh hari ini sama besok tuh bisa beda gitu loh. Kayak kemarin aku confidence banget, alhamdulillah clear round. Hari ini bisa yang super nervous, dari tadi udah kayak aduh gimana ya gitu. Karena udah kebayang arenanya licin, kemarin hujan deras banget kan soalnya. Sementara kudaku lumayan hot. Jadi dia bukan lelah sih, ya lelah pastilah gitu, tapi sebenarnya Mas ini udah kondisi hari ini sih prima sih alhamdulillah, cuman bukan kudaku tuh emang kudanya tuh langkahnya cukup besar gitu. Jadi untuk nahan dia bener-bener nggak boleh panik. Kalau terlalu ditarik, Rene dia akan lebih lari. Kalau kita terlalu kasih dia berhenti gitu. Jadi memang feeling itu yang kadang kan feeling itu hilang kalau buyar langsung kalau misalnya kita panik gitu. Berarti memang yang susah itu sebetulnya mengendalikan si kudanya itu juga ya? Iya, kan olahraga kuda tuh sebenarnya kan 90% dari kaki. Jadi memang kaki kita yang harus kuat. Kalau rein tuh ibaratnya kayak apa ya? Hanya untuk kayak sen kali ya. Sama sen sebenarnya dari kaki gitu. Jadi kayak memang untuk pegangan aja supaya kudanya lebih confidence. Kitanya juga menambah balance, tapi terutama ya di kaki. Oke, Kak, ini kejuaraan yang keberapa sih yang kakak ikuti? Aduh, baru berapa ya? Belum banyak kok. Belum banyak ya, kayak baru berapa ya? Kayaknya baru ke 6 apa ke 7 gitu. Oke, tapi kemarin juara berapa sih Kak? Kemarin ke 7. Dan itu yang udah pencapaian juga dari... Jadi kan speed class, jadi kalau apa namanya, kan ada kuda WB sama kuda G, itu tuh kayak kuda WB tuh biasanya manuvernya lebih susah. Jadi kita untuk ngejar kayak speed sama kuda poni gitu kan, kuda WB yang poni mungkin sama kuda yang lokal itu biasanya mereka lebih speed, lebih cepat gitu. Karena kalau kuda yang jenis yang warm blood, kuda-kuda yang lebih besar itu kan dia kalau ketika kita terlalu ngebut, ya kalau belok patah nggak bisa gitu loh. Sementara kalau kuda yang lebih kecil dia lebih bisa. Jadi kadang kalau di speed class sebenarnya kita udah nggak ngejar harus ya dapat urutan keberapa gitu. Jadi yang penting udah clear aja udah alhamdulillah banget itu. Kak, ini tadi juga aku baca si Ren sendiri sempat ngasih kayak jikiran-jikiran. Apa? Iya, dia tiap pagi masya Allah sih tuh anak. Pagi-pagi kalau aku mau tanding tuh bisa yang dia nggak bisa tidur, malah malamnya dia yang nervous gitu sih. Itu tapi memang sebegitu ininya dia gitu, perhatian dia sampai kayak Ya iyalah gitu, jangan maksudnya buat kitanya juga yang ikut tanding juga pasti nervous, mau berapa kali udah ikut pertandingan tetap nervous gitu sih. Mungkin kalau yang udah pro banget enggak kali ya, nggak tahu juga deh. Kak, tapi gimana kalau Kak Irwan sendiri nggak ikut hari ini? Hari ini ini dia hari ini agak nggak enak badan dia.
jadinya tadi izin nggak ikut. Makanya tadi aku bilang, aduh kok aku nervous ya, jadinya malah supporter aku pada nggak ada nih. Tapi kemarin memang kan didampingi segala macam. Iya, jadi kemarin semangat ya. rame, ada adikku Shirin sama Yusuf kan ikutan gitu. Tapi UKC hari ini ikut juga ya. Ikut, tapi dia udah nggak mungkin diem di satu tempat, pasti dia udah keliling-keliling, udah mingle-mingle. Oke, Kak, sedikit Oke. soal kakak sedikit kekompakan kakak dan Kak Shiren yang kadang suka bikin video-video random gitu-gitu, itu gimana sih Kak, maksudnya Kak? Yang membuat Kan lucu Shirin gitu. kan anaknya emang random. Kalau gue kerandoman gue keluar ketika gue karena gue introvert. Jadi gue kalau misalnya di sama orang yang udah bener-bener deket ya baru bisa keluar gitu. Tapi kalau yang gak deket-deket banget pasti lebih banyak kayak dia. Tapi kompak Beda banget, banget sama Shirin. kompak banget netizen bilang ini kakak ade tapi udah kayak udah kayak besti. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah jaga ya. Kayak memang ini sih, memang tiap hari tuh kita alhamdulillah insya Allah pasti kayak teleponan apa segala macam. Oke, terakhir Kak, soal kakak sendiri nih kabarnya apa namanya ngikutin baik. Oh, program lagi, iya dikasih limit sama Irwan, minggu depan kan ada pertandingan lagi. Kata dia minggu depan last competition ya, untuk sesaat, karena biar fokus program hamil dulu gitu sih, udah di ultimatum. Tapi memang perencanaan udah lama Kak? Apa? Perencanaan untuk programnya sendiri udah lama atau memang baru-baru ini aja gitu? Udah belum lama sih, kayak tadi kan masih kayak ragu-ragu. Sebenarnya bukan ragunya kan, bukan apa sih, karena memang kayak masih perjuangan yang sebelum itu kan benar-benar cukup menguras energi dan pikiran. Jadi kayak aku ngambil waktu dulu sejenak, olahraga, fokus di kuda dulu, biar happy dulu gitu. Itu tapi memang UKC sendiri apa itu buat nemenin UKC atau gimana sih Kak buat Ya sebenarnya lebih ke umur sih, maksudnya kan kita kan semakin nambah usia ya chance-nya kan ya semuanya tetap atas izin Allah ya. Cuman secara medis lebih di bawah 40 lebih baik gitu kalau mau mulai IVF. Jadi ya karena itu juga sih pertimbangannya. intinya nggak boleh capek Kak? Justru harus bergerak, tapi kalau udah embryo transfer, ibaratnya itu kan udah ada calon bayinya kan di dalam perut kita. Nah itu yang harus dikurangin aktivitasnya. Tapi kalau sebelumnya waktu mau ovarium pick up dan sebelum embryo transfer itu kita harus olahraga, harus benar-benar supaya metabolisme bagus. Makanya aku juga nggak dilarang berkuda sama Irwan. Capek banget. Cukup sulit gak sih Oke. Kak? Cukup sulit gak sih Kak untuk mengikuti program bayi tabung IVF itu cukup sulit gak sih? Iya kalau yang Step by step sekarang gitu. mudah-mudahan enggak ya. Kalau yang kemarin itu kan karena aku ada operasi dulu, belum nunggu recovery-nya. Ya prosesnya panjang, terus pas lagi pandemi lagi top-topnya waktu itu kan. Lagi kayak mobile apa semua susah, ke rumah sakit prosedurnya ribet, harus apa aku juga dilupa. COVID apa Harus swab dulu gitu kan, jadi kayak melelahkan aja prosesnya. Mudah-mudahan sekarang Allah kasih kemudahan ya. tapi si abang udah nggak sabar juga pengen ada ya. Udah bilang mau adek yang ganteng, tapi dia maunya bapaknya maunya yang cantik. Tapi maunya cewek Ya juga, doain buat aja ya. sepasang Hah? Sepasang mau ceweknya gitu. Ya nggak tahu, maksudnya aku mah udah ngikut aja, maksudnya ya bukan ngikut aja, ya berserah sama Allah aja. Ya dikasih mau cewek mau cowok udah alhamdulillah. Karena kan aku tidak semudah yang lainnya gitu, maksudnya beberapa maksudnya kalau ditanya semua pejuang 2 garis pasti jawabannya sama, dikasih apa aja udah alhamdulillah wa syukurillah. Oke, makasih ya. Ibunya Kak Wisnu lagi sakit. Kemudian